pH, amonia, nitrit, test strip itu wajib ada sih buat ngecek parameter air. Halo. Halo. Kami dari kelompok 5 akan membawakan topik tentang pembesaran ikan nila. Pembesaran pada ikan nila adalah proses budidaya ikan nila dari ukuran kecil hingga ukuran besar hingga siap untuk dipanen. Tapi kamu tahu nggak sih pada proses pembesaran ini bisa dilakukan secara bioteknologi loh? Hah? Emang bioteknologi itu apa? Bioteknologi perikanan adalah teknologi aplikasi untuk meningkatkan kualitas, produksi, dan keamanan bagi perikanan. Oke, jadi hari ini saya lagi sama Mas Heru, pemilik Kawi Fish Farm. Mas, ada nih beberapa pertanyaan dari kelompok saya. Kalau misalnya kita lihat secara umum kan ikannya hidup di air ya Mas ya. Terus bagaimana nih cara Mas untuk mengoptimalkan kualitas air dalam pembudidayaan ikan nila ini? Kalau bertanya tentang menjaga kualitas air, terutama di sistem bioflok, kalau di pembesaran saya menggunakan sistem bioflok ya Mbak. Jadi ada banyak banget parameter air yang harus dikontrol. Untuk poin-poinnya ada, kalau bisa saya jelasin, ada amonia, ada nitrit, ada TDS, ada banyak, alkalin, ada hardness, banyak banget. Cuman saya menaruh poin penting di TDS. TDS itu total dissolved solid. Jadi tingkat kepekatan ya mungkin, terus sama amonia dan nitrit. Terutama kalau amonia nitrit ini yang menyebabkan kematian di ikan. Kalau TDS dia lebih ke nafsu makan. Jadi dia agak melambat makannya kalau TDS-nya di atas 1000 ppm. Itu Mbak. Jadi saya biasanya kontrol itu seminggu sekali sih untuk parameter tersebut. Oke, baik. Untuk selanjutnya pertanyaannya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik Mas, pertanyaan kedua yaitu apa saja bahan yang Mas dibutuhkan untuk membuat proses pembesaran berkembang secara optimal? Untuk bahan-bahannya untuk di pembesaran bioflok saya menggunakan pada umumnya sih air Mbak ya, terus udara, bakterinya juga khusus. Bakterinya saya pakai strain bacillus, terus molase atau tetes, dan yang terakhir ini saya menggunakan kapurnya ini namanya CaCO3 kalau bahasa kimianya, atau kalsium karbonat. Itu aja mungkin bahan-bahannya Mbak, itu bahan-bahan wajib ya untuk pembesaran bioflok. Oke, jadi lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apa saja sih jenis bioteknologi yang telah diterapkan dalam tahap pembesaran ikan di sini? Kalau di farm saya kebetulan saya menggunakan dua metode Mbak, atau dua sistem. Yang pertama itu sistem RAS. RAS ini singkatan, kepanjangannya itu Recirculating Aquaculture System, di mana RAS ini saya peruntukkan untuk fase pendederan. Terus kalau fase pembesarannya saya menggunakan sistem bioflok. Jadi kalau di belakang itu ada yang kolam bundar gede-gede diameter 4 itu untuk pembesaran, dan kolam kotak itu yang ada tongtongnya itu sistem RAS. Betul? Ya. Nah, sebelumnya kan udah dijelasin sama Masnya kalau di sini tuh ada dua sistem, yaitu bioflok sama sistem RAS. Nah, Masnya bisa nggak menjelaskan bagaimana teknis dari sistem bioflok dan RAS ini? Kalau di sistem RAS, saya untuk pendederan Mbak ya, dalam waktu pendederan itu masa budidaya singkat Pak, cuma 1 sampai 1,5 bulan. Sistem kerjanya ya simpel sih kalau di RAS.
cuman ngasih makan ikan, udah, nggak ada parameter yang harus dipantau, itu tidak ada mbak. Minusnya di ras itu memang mahal, konstruksinya mahal, cuman petaninya nyantai. Terus kalau di bioflok cenderung murah konstruksinya, terus yang agak perlu mahal atau pintar ini sebenarnya petaninya, karena banyak banget parameter yang harus dikontrol di bioflok. Untuk sistem kerjanya di sistem ras ada tong-tong di belakang yang bisa dilihat, itu banyak tong dan beda isi. Ada yang isi pertama kayak isi jaring nelayan, gunanya untuk menyaring feses atau kotoran kasar ikan. Terus tong-tong selanjutnya itu saya isi batu gombong, gunanya untuk proses vitrifikasi, karena beda sistem, beda bakteri juga beda probiotik. Jadi kalau di sistem ras prosesnya seperti itu mbak. Kalau di sistem bioflok beda juga bakterinya, cuman tidak ada tuh kita harus nguras jaring nelayan atau filter untuk kayak di kolam ras. Kalau di media di bioflok cuman parameter aja sih yang harus dijaga, kayak amonia, nitrit, TDS, pH dan lain-lain. Terus cara kerjanya di sistem bioflok ini klaimnya bakterinya itu seperti amuba. Kalau mbak-mbaknya paham amuba, dia berkembang biak selama 1 kali dalam 24 jam. Jadi misal saat ini 1000, besok sudah 2000, besok bertambah terus dia. Kalau di nitrifikasi di ras tadi, karena bakterinya nitrifikasi, dia berkembangnya sangat lambat. Dia 3 kali 24 jam untuk mereplika atau menggandakan diri bakterinya ya. Mungkin seperti itu sistem kerjanya dari masing-masing sistemnya di FAMSA. Terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Mas, kira-kira pada proses pembesaran ini kan pasti ada naik turunnya gitu. Kira-kira ada nggak tantangan atau tantangan terbesarnya dalam proses pembesaran pada budidaya ini? Kalau naik turunnya parameter pasti ada mbak, karena di bioflok itu ya memang dia dituntut untuk stabil ya, makanya slogannya sustainable aquaculture system. Tantangannya banyak banget mbak, mau cuaca, hujan, listrik mati. Dimana kalau listrik mati, kalau ikan siap konsumsi maksudnya 1 ekor sudah 200 gram, itu toleransi kematian listrik cuman hitungan menit, 10 sampai 15 menit. Solusinya ya harus ada genset. Terus ya parameter yang saya sebutkan tadi kayak nitrit dan amonia itu juga resikonya mematikan ikan dengan waktu instan, harian 1-2 hari sudah banyak banget yang mati. Jadi ada ya petaninya harus telaten sih ya buat ngecek sama awas sama kondisi ikan. Biasanya kan ada gerak-gerik ikan tuh, yang ikan sehat bangga. Dari situ sih sama harus ada alat tes untuk parameter air, TDS, pH, amonia, nitrit, testrit, itu wajib ada sih buat ngecek parameter air. Makasih Mas. Iya.